Bayangin, lo lagi butuh uang, hidup lo berat, nggak ada jalan keluar. Lalu, seseorang datang, kasih solusi cepat. Uang ngalir deras, tapi ada syaratnya. 1 nyawa, setiap 6 bulan. Dan itu bukan film, ini cerita nyata. Richard Rangga, yang nekat datang ke Gunung Kawi dan mainin perjanjian kuno. Demi kekayaan yang akhirnya minta harga paling mahal, tumbal nyawa. Gue udah bikin cerita ini sedetail dan sejujurnya, berdasarkan kisah asli yang sampai sekarang masih bikin gue merinding. Jadi, sebelum lanjut, klik tombol like, komen pengalaman horor lo, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan cerita paling gelap dari seluruh pelosok Indonesia. Siap? Pegang erat, matiin lampu, dan jangan dengerin bisikan dari balik tirai. Karena cerita ini bisa lebih dari sekadar dongeng. Gue punya temen, namanya Rangga. Orangnya nggak neko-neko, sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan banget. Kami kenal dari zaman kuliah dulu, dan sejak lulus, nasib kami nggak jauh beda. Sama-sama nganggur, sama-sama ngekos, sama-sama ngerasain mie instan rasa sabun, karena terlalu sering dimasak, sampai lupa matiin kompor. Tapi dari dulu, Rangga tuh punya ambisi gede, bukan cuma pengen sukses, tapi pengen sukses cepat. Rangga kerja serabutan, kayak gue, kadang jadi ojol, kadang freelance ngedit, kadang bantuin tetangga pindahan. Satu-satunya hal yang bikin dia semangat, hidup waktu itu adalah mimpi buat angkat derajat keluarganya. Dia sering bilang gini ke gue capek jadi orang miskin bro, hidup kayak gini terus, kapan kayanya? Gue cuma bisa angguk-angguk waktu itu. Gue ngerti, karena gue juga ngerasain. Tapi gue juga selalu mikir, hidup tuh nggak bisa dipaksa, semua ada prosesnya. Sampai suatu hari, sekitar 3 bulan lalu, gue ketemu lagi sama Rangga. Tapi kali ini, dia beda. Bener-bener beda. Dia datang ke kafe tempat gue nongkrong sambil nunggu wifi gratisan buat upload kerjaan. Begitu dia masuk, semua orang langsung nengok. Mobilnya aja udah bikin melongo, sedan Eropa warna hitam. Mengkilap kayak baru keluar showroom. Bajunya, jaket kulit mahal, sepatu kulit model Italia, dan jam tangan yang sumpah. Bahkan harga motor bekas gue kalah jauh. Gue nyamperin dia dengan senyum lebar. Bercanda, wah siapa ini? Don Rangga, bos tambang, atau bos warisan? Tapi dia cuma ketawa pelan, duduk, terus pesen kopi tanpa lihat harga. Gue sempat mikir, dia menang undian, atau dapat rejeki dari bisnis yang gak pernah dia ceritain. Tapi begitu gue tanya langsung, jawabannya singkat banget. Namanya juga usaha. Bro, Tuhan kasih jalan. Ada senyum kecil di ujung bibirnya, tapi matanya kosong. Kayak senyum itu dipaksa. Kayak dia pura-pura seneng. Dan yang paling gue inget dari hari itu, tangannya dingin. Waktu gue tos, kulitnya kayak gak ada hangatnya sama sekali. Hari-hari setelah itu, dia makin sering nongkrong. Tapi gak bareng temen lama. Dia lebih sering ketemu orang-orang baru. Orang yang kelihatannya punya uang juga, tapi auranya gelap. Gue gak ngerti jelas, tapi mereka semua punya satu kesamaan. Suka ngomongin soal balik modal cepat. Dan tiap kali Rangga ngobrol sama mereka, dia makin jarang senyum. Gue mulai notice hal-hal aneh dari dia. Kadang tengah malam, dia keluar. Rumah bawa bunga melati dan rokok. Waktu gue tanya, katanya itu buat ngirim balik rejeki. Gue ketawa, ngira dia bercanda. Tapi dia bilang, setiap yang kita terima harus dikembalikan dengan rasa hormat. Kalau enggak, bisa dihitung hutang. Gue makin gak paham. Tapi dia kayak udah gak mau jelasin lebih jauh. Beberapa malam kemudian, gue gak sengaja lihat dia lagi di taman deket kos. Jam 1 pagi, dia duduk sendiri di bawah pohon besar sambil bakar kemenyan. Sumpah, gue merinding. Gak biasanya dia kayak gitu. Bahkan waktu kuliah, dia termasuk orang yang gak percaya hal mistis. Tapi malam itu, dia duduk bersila, mata merem, dan mulutnya komat kamit, kayak orang ngaji. Tapi bukan bacaan Arab, lebih kayak mantra. Gue ngumpet dari kejauhan. Ngelihat aja udah bikin bulu kuduk gue berdiri. Tapi pas gue balik badan mau pergi, gue dengar suara dari arah dia duduk. Suara berat, dalam, dan bukan suara Rangga. Yang ini belum cukup. Gue langsung lari balik ke kamar. Gak berani nengok ke belakang. Besok paginya, gue ketemu dia biasa aja. Senyum, ajak sarapan. Kayak gak ada yang terjadi. Gue tahan-tahan buat gak bahas kejadian semalam. Tapi sore harinya, akhirnya dia ngajak gue ngobrol. Bro, lo pernah denger Gunung Kawi?
Gue ngangguk. Siapa sih yang gak tahu? Gunung yang katanya jadi tempat pesugihan, tempat orang nyari kekayaan lewat jalan gaib. Tapi gue pikir, itu cuma cerita rakyat. Legenda dong. Tempat klinik buat orang-orang yang putus asa. Rangga diem sebentar. Terus dia lihat mata gue. Dalam. Serius. Apa yang lu lihat semalam? Jangan diceritain ke siapa-siapa dulu. Gue belum selesai. Gue bingung. Selesai apaan? Dia senyum lagi. Tapi kali ini lebih pahit. Hidup gue bro, gue belum selesai bayar. Perkataan itu bikin dada gue sesek. Gue makin yakin dia udah masuk ke dunia yang gak seharusnya. Tapi gue juga penasaran banget. Beberapa hari kemudian, dia ngajak gue buat ikut ke Gunung Kawi. Cuma temenin bro, biar gue gak sendirian. Awalnya gue nolak, tapi dia bilang, kalau lo ikut, gue bisa jelasin semuanya. Dari Evil Sam. Akhir, rasa takut gue kalah sama rasa penasaran. Hari keberangkatan, suasana mendung banget, langit gelap, dan hujan rintik-rintik turun dari pagi. Perjalanan dari kota ke arah Gunung Kawi butuh waktu beberapa jam. Sepanjang jalan, dia banyak diem. Musik di mobil juga nggak nyala. Gue cuma bisa lihat matanya dari kaca spion fokus, tapi kosong. Begitu sampai di kaki gunung, gue bisa ngerasain suasana yang beda. Anginnya dingin banget, tapi bukan dingin biasa. Dinginnya menusuk, kayak ada hawa yang berat. Di sana, banyak warung dan orang-orang yang kelihatannya udah biasa lihat pengunjung malam. Bahkan ada yang jual bunga melati, dupa, rokok kretek, dan sesajen dalam bentuk bungkusan kecil. Rangga beli semuanya. Kak Noah. Terus kami jalan masuk ke arah makam tua yang katanya jadi pusat tempat berdoa bagi yang mau pesugihan. Waktu kami jalan, suara jangkrik tiba-tiba hilang. Hening. Gak ada suara sama sekali. Kayak alam mendadak sunyi karena tahu ada tamu yang gak seharusnya datang. Rangga nyuruh gue diem. Jangan banyak omong ya. Tempat ini denger, gue cuma ngangguk. Perasaan gue udah gak enak banget. Tapi kaki gue terus melangkah. Kami sampai di satu makam tua. Ditutupi kain putih yang udah kusam. Di sekitarnya ada beberapa dupa menyala dan sisa-sisa bunga. Rangga duduk di depan makam itu, bakar dupa baru, naruh bunga. Dan yang bikin gue makin merinding, dia buka dompet dan naruh foto seseorang. Foto itu, cewek, cantik, rambut panjang, senyum tipis. Siapa itu? Gua bisik. Dia jawab lirih. Mantan gue. Dia udah meninggal 2 tahun lalu. Tapi gue pernah janji ke dia, suatu hari nanti kita bakal sukses bareng. Gue gak ngerti maksudnya. Tapi saat dia taruh foto itu di atas makam, angin berhenti. Sumpah, angin yang dari tadi ngebasahi baju gue, tiba-tiba mati. Hening bang. Bahkan suara nafas gue sendiri bisa kedengeran. Dan detik berikutnya, ada suara kecil, cekikikan, dari belakang. Gut. Gue ikut dia ke sana karena penasaran. Katanya, kalau mau kaya cepet, harus datang pas malam Jumat Kliwon. Bawa sesajen dan niat. Dia ngajak gue karena katanya, gue orang terdekat yang bisa diajak saksi. Saksi apaan? Waktu itu gue belum ngerti. Tapi yang jelas, saat itu gue terlalu kepo buat nolak. Perjalanan ke Gunung Kawi terasa biasa aja di awal. Jalannya berkelok, udara sejuk, dan sesekali kami berhenti buat beli air mineral dan bensin. Tapi begitu nyampe pos terakhir sebelum masuk, area hening, suasananya beda. Gue gak tahu kenapa, tapi tiba-tiba bulu kuduk gue merinding semua. Angin yang tadinya sepoi, berubah jadi dingin banget. Bukan dingin karena cuaca, tapi dingin yang kayak ada yang ngikutin. Dingin yang menusuk kulit sampai ke tulang. Gue ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari balik pepohonan. Mata gue refleks lihat ke kanan, ke kiri, ke atas, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma daun bergoyang pelan, kayak disapu angin. Tapi nggak ada suara sama sekali. Hening, sepi. Rangga diem aja, matanya lurus ke depan. Nggak banyak ngomong, kayak udah biasa. Kayak udah ngerti suasana begini. Gue ngikutin dia sampai ke satu spot yang agak tersembunyi. Jalan setapak kecil yang ditutupin semak. Katanya, itu jalur yang gak semua orang tahu. Jalur ke makam tua. Dia bilang, disitulah tempat orang pertama yang diberkahi, bersemayam. Orang yang katanya dulu pernah bikin perjanjian buat jadi kaya. Dan berhasil. Tapi harus bayar mahal. Kami jalan pelan-pelan. Menembus kabut tipis yang mulai turun. Langkah gue berat. Bukan karena capek, tapi karena rasa takut yang makin gede. Jantung gue berdetak makin kenceng. Bahkan, gue bisa dengar detaknya sendiri di telinga gue.
Mata gue nggak berhenti ngawasin sekitar. Takut tiba-tiba ada yang muncul. Takut tiba-tiba ada suara aneh. Tapi Rangga santai. Jalan dengan tenang. Kayak tahu arah tanpa lihat. Dia bawa kantong plastik isi bunga melati, rokok kretek, kemenyan, dan satu kotak kecil. Gue nggak tahu isinya apa. Kami sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya ada satu makam tua yang udah ditutupi lumut. Batu nisannya udah nggak kelihatan tulisannya. Di depannya ada bekas dupa yang udah habis, sisa-sisa bunga layu, dan beberapa batang rokok yang udah separuh. Di sekitar makam itu, suasananya berat. Kayak semua udara di situ mengandung sesuatu. Nggak bisa dijelasin. Tapi gue ngerasa jantung gue kayak diperes pelan-pelan. Rangga duduk bersila. Dia ngeluarin isinya satu-satu. Bunga ditabur pelan, rokok ditaruh berdiri, dan kemenyan mulai dia nyalain. Bau asapnya langsung nyelekit di hidung. Rasanya kayak masuk ke dimensi lain. Gue berdiri di belakang. Nonton dia ngelakuin ritualnya. Dia tutup mata dan mulai komat kamit. Tapi itu bukan doa biasa. Bukan bahasa yang gue ngerti. Suaranya lirih, tapi jelas. Irama kalimatnya aneh, dan bikin bulu kuduk gue makin berdiri. Terus, dia ngeluarin satu foto dari kotak kecil. Begitu dia buka, gue langsung kenal. Itu foto shoot yang sering dia ceritain. Namanya Rika, dulu pacarnya. Meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan di tol, pas malam tahun baru. Gue inget banget, Rangga sempet drop banget waktu itu. Tapi gue nggak nyangka. Dia masih nyimpen foto Rika. Dan sekarang ditaruh di makam ini. Dia naruh foto itu pelan-pelan di atas batu nisan. Begitu dia taruh, angin langsung berhenti. Gak ada suara. Gak ada gerak, hening, bahkan suara binatang malam. Yang tadi sempat kedengeran, hilang semua. Gue nahan napas, dada gue sesek. Dan tiba-tiba, ada suara tawa kecil. Suara perempuan. Dari belakang gue langsung nengok. Gak ada siapa-siapa. Tapi telinga gue jelas banget nangkep suara itu. Pelan, cekikikan, kayak anak kecil yang lagi main petak umpet. Gue merinding dari kepala sampai kaki. Gue mundur pelan. Dan secara refleks, gue lihat ke arah Rangga. Dia masih diem, mata masih terpejam, tapi sekarang tangannya ngepal. Bibirnya komat kamit. Lebih kenceng. Dupa di depannya tiba-tiba apinya membesar. Kayak ditiup angin. Padahal angin gak ada. Asapnya makin pekat. Dan mulai muter-muter di satu titik. Kayak ngebentuk pusaran. Gue ngelangkah mundur pelan. Tapi tanah di belakang gue licin. Gue kepleset, jatuh duduk. Dan pas gue bangkit, mata gue ngelihat sesuatu di balik pohon. Sosok berdiri diam, rambut panjang nutupin wajah. Tapi jelas banget, dia lihat ke arah gue. Gak gerak, cuma berdiri. Tapi tatapannya meskipun tertutup rambut terasa banget. Kayak langsung nusuk ke hati gue. Gue gak bisa gerak, badan gue kaku. Mau lari tapi kaki gue nggak nurut. Mulut gue terbuka tapi nggak bisa teriak. Gue cuma bisa natap balik sosok itu. Berharap dia hilang. Tapi dia justru melangkah pelan ke depan. Sekali, 2 kali, 3 langkah. Sampai akhirnya suara Rangga meledak. Jangan ganggu dia. Dia cuma saksi. Dan sosok itu berhenti. Kaki, tapi lalu pelan-pelan mundur lagi. Masuk ke balik pohon. Dan hilang. Gue langsung jatuh lemes. Napas gue berat, dada giu, mata gue panas, rasanya kayak abis lari maraton sambil ditusuk rasa takut berkali-kali. Rangga berdiri, ambil foto Rika lagi, terus dia bungkus pelan-pelan dan masukin ke kotaknya. Dia matiin dupa dan ambil semua sisa bunga. Setelah itu, dia noleh ke gue, matanya merah. Lo oke? Katanya lirih. Gue cuma bisa angguk, meskipun sebenarnya nggak oke sama sekali. Kita harus keluar sekarang. Jangan lama-lama di sini. Mereka udah tahu loh. Kami jalan balik lewat jalur tadi. Tapi kali ini beda. Jalanan terasa lebih panjang. Kabut makin tebal. Bahkan suara langkah kaki kami kayak nggak punya gema. Sepi. Dan yang paling ganggu. Di sepanjang jalan, gue ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Langkah pelan, berat, tapi konsisten. Setiap kami berhenti, suara itu juga berhenti. Setiap kami jalan, suara itu muncul lagi. Tapi gue gak berani nengok. Gue takut. Kalau gue lihat, gue bakal ketemu mata merah yang sama kayak di mimpi gue waktu kecil. Sampai akhirnya kami sampai di mobil. Begitu pintu ditutup dan mesin nyala, suara-suara itu langsung hilang. Gue langsung nyalain radio buat ngilangin hening. Tapi anehnya, semua channel cuman ada suara putih. Suara gesekan kasar kayak hujan deras. Gue matiin. Rangga juga diem. Gak ngomong sepatah kata pun. Sampai kami udah jauh dari area Gunung Kawi. Setelah
Sejam di jalan, baru dia buka mulut. Gue minta maaf bro, harusnya gue nggak bawa lo. Tapi, gue butuh lo buat satu hal. Gue noleh, masih gemeter. Apa? Dia tarik napas panjang. Gue udah nggak bisa keluar dari ini. Dan gue butuh lo buat jadi pengganti. Kalau suatu hari gue nggak kuat, gue langsung ngerem pelan. Mobil gue arahkan ke bahu jalan. Gue natap dia tajam. Maksud lo mau perjanjian lo ke gue. Dia ngangguk. Perlahan. Matanya merah. Tapi bukan karena marah. Kayak orang putus asa. Dia buka jaketnya. Terus nunjuk dada kiri. Ada tato kecil di situ. Simbol aneh. Kayak segitiga tapi di tengahnya ada mata. Kulit di sekitar tato itu menghitam. Kayak luka bakar yang belum sembuh. Ini udah kontrak bro. Gue harus kasih tumbal tiap 6 bulan. Awalnya, gue bisa pilih siapa. Orang asing, orang jahat. Tapi makin kesini, mereka minta yang deket. Yang punya ikatan. Gue mundur. Badan gue gemeter. Gue pengen buka pintu dan kabur. Tapi mobile masih melaju pelan. Gue gak akan maksa. Tapi kalau suatu hari, gue hilang. Lo akan dapat pilihan yang sama kayak gue. Uangnya akan datang. Tapi lo harus pilih. Tumbal atau mati. Gue gak bisa ngomong. Tenggorokan gue kering. Hati gue bergetar. Semua yang gue lihat malam itu. Suara, sosok, energi. Ternyata nyata. Dan sekarang gue berdiri di ambang jalan. Yang sama. Tapi satu hal yang paling bikin gue gak tenang. Malam itu, sebelum gue tidur di kosan, gue nemuin secari kertas di bawah pintu. Tulisannya cuma satu kalimat. Lo udah lihat. Sekarang lo bagian dari kami. Malam itu, suasana kamar gue hening. Cuma suara kipas angin yang muter pelan, dan sesekali suara tikus dari atap yang bikin suasana makin gak nyaman. Gue duduk di pojok kasur, masih syok sama semua yang baru aja gue alami. Sementara Rangga duduk di lantai, bersandar ke tembok, nunduk, dan mulai cerita semuanya. Gue pertama kali ke Gunung Kawi itu 2 tahun lalu, katanya pelan. Waktu itu hidup gue udah mentok bro. Gak punya siapa-siapa, bokap nyokap, udah, gak ada. Pacar gue Rika baru meninggal karena kecelakaan. Gue kerja kayak anjing. Tapi gak pernah cukup, gak ada yang peduli. Hidup gue kosong, gue cuma bisa dengerin, gak berani potong. Karena dari nada suaranya, gue bisa ngerasain dia udah lama banget nyimpen ini sendirian. Suatu malam, gue mimpi. Tapi mimpi itu beda dari biasanya. Rasanya nyata banget. Gue ada di tengah hutan, gelap, kabut tebel. Terus, ada suara langkah, kaki berat banget. Waktu gue nengok, ada sosok tinggi besar berdiri gak jauh dari gue. Badannya hitam legam kayak arang. Tapi matanya merah menyala. Bukan merah biasa, tapi merah yang hidup. Merah yang bikin lu gak bisa gerak. Merah yang nusuk sampai ke dalam otak. Gue telan ludah. Udah mulai gak enak dengerinnya. Sosok itu ngomong. Suaranya berat, dalam, tapi jelas banget. Dia bilang, kekayaan bisa datang. Tapi kamu harus beri satu. Nyawa. Rangga berhenti sejenak. Napasnya berat. Matanya menerawang. Gue bangun dengan badan penuh keringat. Tapi gue mikir, mungkin itu cuma mimpi. Karena gue lagi stres. Tapi sejak malam itu, ada sesuatu yang beda. Dia lanjut. Katanya besoknya dia iseng naruh bunga, rokok, dan sekotak makanan kecil di bawah pohon depan kosan. Sambil sebut nama seseorang yang dia benci atasan lama dia, yang pernah nendang dia dari kerjaan tanpa alasan. Cuma buat iseng. Cuma buat ngilangin rasa dendam. Tapi 2 minggu kemudian, dia dengar berita kalau orang itu meninggal. Serangan jantung mendadak, nggak ada riwayat sakit. Umurnya pun belum tua. Waktu itu, Rangga masih mikir itu kebetulan. Tapi malam setelah kabar itu, dia dapat pesan masuk dari nomor nggak dikenal. Isinya cuma 1 kalimat. Terima kasih. Kami terima hadiahnya. Besoknya, rekening Bank Rangga keisi 5 juta dari pengirim anonim. Terus, seminggu kemudian, ada orang nawarin kerjaan dadakan freelance desain yang bayarannya puluhan juta. Semua mengalir deras. Bahkan menurut dia, gak masuk akal. Ada klien yang bayar duluan, padahal kerjaannya belum mulai. Ada orang transfer 2 kali lipat dari invoice. Katanya bonus. Bahkan dia nemu dompet berisi 5 juta, waktu iseng duduk di halte. Awalnya gue mikir, ini rejeki. Tapi makin hari, gue mulai sadar. Tiap kali uang itu datang, selalu ada kabar. Duka di sekitar gue. Rangga bilang, dia sempet gak mau percaya. Tapi akhirnya dia sadar,
semuanya ada harga. Dan harga yang diminta bukan wong, tapi nyawa. Setiap 6 bulan, gue harus kasih tumbal. Katanya sambil natap gue. Kalau enggak, gue yang ditarik. Gue kaget. Badan gue langsung mundur ke tembok. Nafas gue jadi berat. Otak gue muter cepat. Ini bukan lagi cerita klinik. Ini bukan cuma urban legend. Ini nyata. Dan sekarang, gue ada di tengahnya. Gue nggak mau, kata gue lirih. Gue nggak mau ada urusan sama ini. Gue mau pulang. Gue mau keluar dari semua ini. Tapi Rangga langsung neken tangan gue. Kuat. Matanya merah lagi. Lu udah ikut ke sana. Lu udah lihat. Sekarang lu bagian dari lingkaran ini. Gue tarik tangan gue paksa. Tapi dia terus ngomong. Mereka udah ngeliat lu udah dibakar. Pilihan lu cuma 2. Keluar, tapi dikejar. Atau terima, dan jadi bagian gue gemiteran. Tapi gue lawan. Gue nggak minta semua ini. Lu yang bawa gue. Rangga akhirnya lepasin tangan gue. Dia duduk lagi, nunduk, dan lama diem. Lama banget. Akhirnya dia buka suara pelan. Gue bawa lu karena gue nggak kuat sendiri. Gue pikir, kalau gue punya orang yang ngerti, mungkin gue bisa keluar. Tapi ternyata enggak. Mereka makin nuntut. Dan sekarang mereka minta yang lebih. Gue bingung. Minta yang lebih gimana? Mereka nggak mau sembarang nyawa lagi. Mereka minta tumbal, yang punya ikatan, orang yang gue sayang. Tapi gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Lo satu-satunya temen gue. Kalimat itu nusuk. Gue langsung berdiri. Nafas gue berat. Jantung gue kayak mau copot. Rasanya pengen muntah. Jadi, lo mau tumbalin gue? Rangga geleng. Cepet nggak? Bukan gitu. Justru gue mau lo kabur. Tapi sebelum itu, gue harus kasih tahu semuanya. Biar lo siap, gue udah gak bisa mikir jernih. Kepala gue penuh suara. Dan dari ujung kamar, tiba-tiba, lampu mati, gelap, cuma cahaya dari luar yang masuk lewat jendela. Dan di situ, bayangan gue dan Rangga kebentuk di dinding. Tapi, ada bayangan ketiga. Bayangan tinggi, kurus, dengan kepala yang miring ke kiri. Gak gerak, berdiri di pojok kamar. Gue langsung nengok ke sana. Gak ada apa-apa. Tapi bayangan itu masih ada di dinding. Rangga lihat juga tapi dia diem. Matanya nanar. Dia udah datang. Katanya pelan. Siapa? Sosok pertama yang datang. Di mimpi gue, dia datang kalau tumbalnya belum dikasih. Gue langsung ambil tas, mau cabut. Tapi waktu gue buka pintu, angin gede banget masuk. Ngebanting pintu sampai nutup lagi. Jendela juga tiba-tiba kebuka sendiri. Tirai berterbangan. Dan suara dari luar masuk. Beri atau mati. Gue gemeter. Gue meringkuk di pojok kamar. Mata gue tutup. Tangan gue nutup telinga. Tapi suara itu masuk terus ke kepala gue. Kayak gak bisa dihalau. Rangga jongkok di sebelah gue. Suaranya pelan. Tapi jelas. Gue gak akan biarin lo jadi tumbal. Tapi satu-satunya cara gue keluar. Gue harus gantiin tumbalnya. Sama diri gue sendiri. Gue langsung buka mata. Lo, gila. Gue udah capek bro. Duit gak bikin gue tenang. Setiap malam gue lihat wajah-wajah orang yang gue tumbalin. Setiap tidur gue kayak Arkeoron sama setan. Dan sekarang mereka mau lo. Gue gak mau itu terjadi. Dia bangun. Ambil kotak kecil yang selalu dia bawa. Terus jalan ke dapur. Gue ngikutin walau masih gemeter. Di dapur dia taruh kotak itu di meja. Buka pelan. Isinya selembar kertas bertuliskan nama-nama. Dan nama terakhir, Daryl. Gue langsung tarik napas panjang. Lo bener-bener udah siap tumbalin gue. Caya, geleng. Itu buat nguji gue. Tapi gue gak pernah serahin itu ke altar. Rangga bakar kertas itu malam itu juga. Terus dia bilang, lo harus pergi. Sekarang, malam ini juga, jangan balik. Dan jangan pernah buka komunikasi sama gue lagi. Gue gak ngerti harus gimana. Tapi rasa takut gue lebih besar dari rasa penasaran gue. Malam itu gue cabut dari kota, naik motor, sendirian, menuju rumah saudara jauh. Sepanjang jalan, gue ngerasa ada yang ngikutin, tapi gue gak berani nengok. Sampai sekarang, gue gak pernah dengar kabar Rangga lagi. Tapi 3 bulan setelah itu, gue lihat berita online. Pria ditemukan tewas terbakar di dekat kompleks pemakaman Gunung Kawi. Diduga bunuh diri ritual. Foto yang ditampilkan, wajahnya gosong. Tapi dari jam tangan yang dia pakai, gue tahu, itu Rangga. Dan seminggu setelah itu, di bawah pintu kosan lama gue, ada secari kertas. Isinya cuma 1 kalimat. Kami belum selesai. Kau masih utang 1.
Setelah berita kematian Rangga muncul di media, gue ngerasa hidup gue kayak jalan di atas silet. Gue pindah keluar kota, tinggal sementara di rumah om gue di daerah pedesaan, jauh dari kota dan sinyal. Gue nggak bawa banyak barang, cuma baju seadanya dan satu ransel berisi dokumen penting. Gue cuma pengen menjauh dari semua itu, dari Gunung Kawi, dari masa lalu, dari bayang-bayang Rangga, dan dari makhluk yang katanya masih menagih. Hari-hari pertama di sana terasa hening. Tapi bukan hening yang damai, bro. Hening yang bikin lo waspada. Kayak alam di sekitar gue nahan napas. Bahkan suara jangkrik pun kadang gak ada. Setiap malam ada rasa gak nyaman yang merayap pelan-pelan. Gue sering kebangun tengah malam. Keringat dingin, napas ngos-ngosan. Mimpi gue aneh, selalu tentang Rangga. Tapi bukan Rangga waktu hidup, melainkan wajah gosong, matanya putih semua. Mulutnya mangap lebar kayak teriak, tapi gak bersuara. Gue udah coba segala cara buat putus hubungan. Gue ke ustadz di kampung. Gue minta didoain, minta dibersihin. Kata Yustasnia, kamu bawa sesuatu yang bukan milikmu. Tapi dia gak mau cerita lebih jauh. Malam itu dia ngasih gue segelas air putih dan bilang jangan diminum sampai lo bener-bener ngerasa bersih. Tapi tiap kali gue mau minum, gelas itu kayak bergetar sendiri. Dan sejak malam itu, gangguan mulai makin parah. Pertama, suara ketukan di jendela kamar. Padahal kamar gue di lantai 2. Awalnya pelan, sekali, 2 kali. Tapi lama-lama kayak orang ngetuk dengan marah. Gue buka tirai. Gak ada siapa-siapa. Cuma bekas sidik jari yang panjang, kayak kuku. Terus ada kejadian lain. Pagi-pagi gue keluar kamar, pintu dapur kebuka sendiri. Ada bau amis di seluruh rumah. Bau darah, bro. Tapi gak ada bangkai, gak ada hewan mati. Cuma bau itu. Nyengat banget. Om gue sampai nyalain dupa, karena dia juga ngerasa gak enak. Tapi dia gak banyak tanya. Kayak udah ngerti. Tapi pura-pura gak tuh malam berikutnya. Yang paling parah, gue bangun jam 2 lewat. Suara hujan deras di luar. Tapi pas gue lihat keluar jendela, gak ada air yang jatuh. Gak ada hujan, tapi suara hujannya jelas banget. Gue jalan pelan ke arah jendela. Buka tirai. Dan di situ gue lihat dia, Rangga. Tapi bukan Rangga yang gue kenal. Wajahnya gosong, matanya bolong, tangannya berdarah kayak abis ngegali tanah pakai kuku. Dia berdiri di luar jendela, senyum lebar. Mulutnya bergerak, tapi gak keluar suara. Sampai akhirnya gue denger suara itu. Bukan dari mulutnya, tapi dari dalam kepala gue. Kau belum bayar. Gue langsung jatuh ke belakang. Kepala gue kebentur pinggiran meja. Darah netes dari pelipis. Tapi gue gak peduli. Gue teriak, manggil om gue. Tapi gak ada jawaban. Q. Kamar. Jalan ke arah kamar om gue. Tapi kamarnya kosong. Tempat tidurnya rapi. Seakan gak ada orang tidur di sana semalaman. Gue coba nelpon dia. HP-nya mati. Gue panik. Gue keluar rumah. Nanya tetangga. Dan lu tahu yang paling gila. Tetangga-tetangga gue bilang, Om, gue udah meninggal 5 tahun yang lalu. Rumah itu udah lama kosong. Gue gak bisa berkata-kata. Kepala gue muter upa selama ini. Gue tinggal sama arwah, tapi dia masak. Ngobrol, bahkan sempat bantuin gue nyuci motor tiba-tiba. Semuanya masuk akal. Suasana hening. Rumah yang gak pernah kedatangan tamu. Wajah tetangga yang selalu canggung tiap gue sapa. Mereka pikir gue gila. Atau mereka tahu gue dijaga sesuatu. Gue kabur malam itu juga. Gak bawa barang, cuma dompet dan HP. Gue jalan kaki ke jalan raya. Berharap nemu kendaraan lewat. Dan untungnya ada truk kosong yang berhenti. Supirnya Bake. Namanya Pak Slamet. Dia bilang dia bisa antar gue sampai terminal terdekat. Dalam perjalanan, dia sempat ngeliat gue dari kaca spion. Mas, dari tadi saya lihat mas kayak dibuntutin. Ya, gue langsung merinding. Buntutin sama siapa pak? Dia jawab sambil nyetir. Ada cewek, bajunya putih, rambutnya panjang banget. Dia duduk di pojok bak truk. Gue langsung noleh ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Pak Slamet bilang, tapi sekarang udah gak ada. Mungkin saya salah lihat, tapi dari kaca spion, gue bisa lihat ekspresinya berubah. Dia ngerasa ada yang gak beres juga. Sampai di terminal, gue makasih sama beliau, dan langsung nyari tempat duduk buat nunggu subuh. Tapi di pojok ruang tunggu, gue lihat sesuatu yang bikin jantung gue berhenti sebentar. Ada tumpukan bunga melati, bekas dupa yang masih hangat, dan selembar kertas kecil, isinya, kami sabar. Tapi waktu hampir habis, gue ngerasa seluruh dunia ini sekarang ngejar gue. Gue mulai mikir,
Apa gue harus ngelakuin apa yang Rangga lakuin? Kasih tumbal. Tapi siapa? Gue gak punya musuh, gak punya dendam. Tapi satu malam gue mimpi. Rangga datang lagi. Kali ini, dia gak ngomong apa-apa. Dia cuma ngasih gue benda kecil. Sebuah batu hitam, licin, kayak batu akik. Tapi di permukaannya, ada ukiran kecil. Mirip simbol. Dan saat gue bangun, batu itu ada di genggaman gue. Nyata, bukan mimpi. Gue tunjukin ke salah satu ustaz yang terkenal. Bisa ngebaca energi. Dia cuma pegang sebentar, langsung jatuhin batu itu. Wajahnya pucat. Kamu udah tanda tangan perjanjian yang gak bisa kamu baca. Gue tanya, bisa dihancurin gak, Pak? Dia bilang, gak bisa. Satu-satunya cara keluar adalah dengan menyelesaikan apa yang udah dimulai. Dan disitulah dilema gue dimulai. Selesai, artinya tumbal. Tapi kalau enggak, gue yang ditarik. Malam itu, di tempat gue nginep, gangguan makin brutal. Lampu kamar mati nyala sendiri, TV nyala sendiri, nayangin saluran yang udah mati. Jam dinding muter ke arah sebaliknya. Dan dari pojok ruangan, gue lihat bayangan sosok tinggi besar, mata merah menyala. Dia nggak ngomong, tapi tangannya nunjuk langsung ke dada gue. Dan gue bisa dengar suara lirih. Giliranku, gue lari keluar, jalanan sepi. Tapi gue ngerasa dikejar. Setiap bayangan yang lewat, setiap tiupan angin, kayak dorongan menuju akhir. Gue mulai sadar, ini bukan tentang Rangga doang. Ini tentang semua orang yang pernah ambil jalur itu. Dan sekarang, gue terjebak di antara hidup dan mati. Di tengah lingkaran yang gak bisa dilawan pakai logika. Dan waktu gue nekat balik ke Gunung Kawi, gue sadar sesuatu. Sesajen yang dulu ditaruh Rangga di makam tua itu, sekarang penuh. Tapi satu nama terakhir belum ditulis. Cuma selembar kertas kosong, dengan tempat kosong untuk satu nama lagi. Dan di batu nisan kecil di depan sesajen itu, terukir kata-kata, kami beri kekayaan, kami ambil apa yang kami mau. Dan angin berbisik pelan di telinga gue, giliranmu. Sejak malam itu di Gunung Kawi, hidup gue udah gak sama lagi. Gue balik ke kota dengan kepala kosong, tapi pikiran penuh teror. Nama gue belum tertulis di kertas itu. Tapi gue tahu, waktu gue gak banyak. Karena setiap kali matahari tenggelam, dunia jadi terasa lebih sempit, udara makin berat. Dan gue makin sering ngeliat sosok tinggi besar itu di bayangan. Gue gak bisa tidur. Setiap kali mata gue mulai merem, suara-suara mulai masuk. Bukan bisikan biasa, tapi jeritan. Jeritan orang-orang yang seolah pernah dikorbankan. Malam demi malam, mereka makin dekat. Sampai suatu saat, suara Rangga datang lagi. Tapi kali ini bukan mimpi. Suaranya dari dapur. Udah waktunya, bro. Gue lompat dari kasur, ambil senter, dan jalan pelan ke dapur. Tapi pas gue nyampe, gak ada siapa-siapa. Cuma ada satu foto. Foto gue, diselipin di bawah piring, ditulis pakai arang. Kalau bukan kamu, siapa? Di detik itu juga gue sadar, gue harus pilih dua jalan di depan gue, jadi korban, atau Corey, tumbal. Gue benci diri gue sendiri waktu kepikiran itu, tapi suara-suara itu makin keras. Badan gue makin kurus, mata gue cekung, dan anehnya, uang mulai masuk. Tanpa gue minta, tanpa gue kerja. ATM gue keisi sendiri, kayak sistem yang udah jalan otomatis. Gue konsultasi lagi ke orang pintar. Kali ini yang bukan ustaz, tapi dukun tua, yang pernah bantuin kasus santet di kampung sebelah. Dia cuma lihat mata gue, terus geleng pelan. Kamu udah di tengah, balik susah, tapi maju juga. Darah yang nunggu. Gue tanya, apa bisa gue batalin semuanya? Dia bilang, bisa, tapi harganya kamu yang tanggung. Dan malam itu, dia ngasih gue dua pilihan. Lepasin semua, dan siap mati. Atau kasih satu tumbal terakhir, dan nutup lingkarannya. Gue keluar dari rumah dukun itu tanpa jawaban, tapi malamnya semuanya makin gila. Jam 3 pagi, pintu kamar gue kebuka sendiri. Angin dingin masuk. Gue gak bisa gerak, lumpuh. Dan dari lorong gelap, gue lihat sosok perempuan. Rambut panjang, wajah pucat. Tapi bukan setan. Itu mantannya Rangga. Cewek yang katanya meninggal karena kecelakaan. Dia jalan pelan ke arah gue. Terus bisik, dia nyebut namaku pertama kali. Waktu dia belum punya apa-apa. Sekarang kamu gantian. Gue pengen teriak, tapi tenggorokan gue kayak dicekek. Dan tiba-tiba ada suara lain, lebih berat,
lebih dalam, suara sosok tinggi besar itu. Satu lagi. Cukup satu. Pilih sekarang. Gut, sadar, ini bukan cuma antara hidup dan mati. Ini antara neraka dan keputusasaan. Esok harinya gue mutusin buat nyari seseorang. Bukan buat ditumbalin, tapi buat ngebuktiin bahwa ini semua bisa dilawan. Gue nemu satu orang di internet, namanya Pak Roni. Dulu mantan pemuja pesugihan juga, tapi dia berhasil keluar hidup-hidup. Katanya, dia ganti arah dengan cara menukar semua kekayaan jadi penderitaan diri sendiri. Gue ketemu dia di rumah kecil pinggir kota. Mukanya luka, tangannya buntung sebelah, tapi dia hidup, bebas. Dia bilang, lu bisa bebas, tapi lu harus bayar lunas. Dan itu nggak bisa pakai uang. Dia ngajak gue ke tempat paling sepi di lereng Gunung Kawi. Bukan lokasi wisata, tapi hutan yang bahkan penduduk lokal pun jarang masuk. Di sana, ada batu besar. Katanya tempat bertemu perjanjian. Kita sesajen putih. Bukan bunga, bukan darah, tapi tulang ayam yang direbus dan dibungkus kain kafan kecil. Kita duduk berdua. Malam turun, suara hewan hilang. Tiba-tiba, batu itu getar. Tanah di bawah kaki gue retak pelan-pelan. Dari dalam retakan itu, keluar kabut putih. Dan suara berat itu muncul lagi. Kamu pilih apa? Gue jawab, gue mau selesai. Tapi dengan tumbal, hening. Terus kabut itu naik, ngebentuk sosok tinggi besar itu lagi. Dia nggak marah, tapi dia bilang pelan, oke, kamu bayar dengan dirimu sendiri. Di detik itu, jantung gue berhenti. Gue pingsan. Pas bangun, gue udah di rumah sakit. Katanya gue hilang 2 hari. Tubuh gue dehidrasi. Tangan penuh luka bekas. Cakaran. Tapi anehnya, setelah itu, semua gangguan berhenti. Gue balik ke kota. ATM gue kosong. Dompet gue cuma ada uang receh. Tapi gue tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup. Gue ngerasa damai. Gue kerja serabutan lagi. Hidup sederhana. Tapi gak ada lagi bisikan. Gak ada mimpi buruk. Sampai satu malam, pas gue pulang dari kerja, di depan pintu rumah gue, ada sebuah bingkisan. Gue buka pelan. Isinya, satu batu hitam, dan secari kertas, lingkaran gak pernah benar-benar tertutup. Kami sabar. Kami menunggu. Apapun yang lo lakuin buat dapet uang, ingat satu hal. Ada harga yang gak bisa dibayar sama sekali. Kalau lo pernah ngalamin kejadian mistis, pesugihan, atau kejadian aneh yang lo pikir orang lain gak bakal percaya, tulis di komentar. Siapa tahu cerita lo yang gue angkat di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bisikan Malam biar lo gak ketinggalan kisah nyata paling menyeramkan dari seluruh Indonesia. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan jangan biarkan mereka masuk ke mimpi lo malam ini.